mengenai nutrisi ibu hamil. Sebenarnya saya senang sekali nih, karena ini bisa juga menjawab pertanyaan pasien-pasien saya. Banyak yang tanya, dok, minum vitamin itu penting nggak sih? Saya males banget minum vitamin, soalnya sudah besar, nelannya susah. Perlu nggak minum ini? Kira-kira kalau misalnya nggak minum itu boleh nggak? Nah, sekalian, kebetulan hari ini selain saya bicara di depan para undangan sekalian, saya mau mengundang bumil-bumil saya tersayang lewat live ini TikTok. Jadi hari ini kita akan live juga TikTok. Insya Allah saya sudah mengundang bumil-bumil yang ada di mungkin yang ada di rumah, yang lagi rebahan-rebahan di rumah bisa ikut menyimak materi ini supaya tahu apa sih manfaat nutrisi selama kehamilan dan betapa pentingnya minum vitamin kehamilan. Jadi tugasnya jenengan-jenengan semua mungkin bisa agak kurang karena langsung tepat sasaran ke ibu hamil langsung, ya. Nyapa dulu. Halo Bunda, sudah banyak bergabung? Sudah berapa? Masih 10 ya. Semoga masih sudah banyak bergabung ya. Kita mulai langsung. Jadi sebelumnya pengen tahu dulu. Jadi apa sih nutrisi itu? Jadi nutrisi itu adalah kandungan gizi yang ada dalam makanan. Dari berbagai jenis makanan bisa berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan serat. Juga serta air. Kemudian fungsi nutrisi ini apa? Yaitu untuk menjaga dan membangun serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Kemudian nutrisi ini juga apabila kecukupan nutrisi ini dipenuhi secara seimbang, maka bisa meningkatkan kesehatan dan dapat mencegah penyakit. Terus apa sih manfaat nutrisi ini untuk ibu hamil? Jadi banyak fungsinya. Jadi bisa sebagai sumber energi ibu dan janin. Kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan organ. Kemudian melindungi ibu dari infeksi dan penyakit. Kemudian bisa membantu memfungsikan semua sistem secara memadai termasuk pada janin. Mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu. Dan bisa juga untuk mempercepat penyembuhan luka-luka setelah persalinan. Kemudian bisa juga sebagai cadangan untuk ibu hamil pada masa menyusui. Jadi nutrisi ibu hamil ini kalau bisa dioptimalkan sebelum ibu hamil ini hamil, jadi sebelum masa prakonsepsi. Jadi kalau bisa modalnya ibu hamil itu sudah dipenuhi sebelum hamil. Jadi kalau bisa sebelum nikah, sebelum hamil. Supaya nanti waktu hamil itu tidak terlalu berat untuk bisa meningkatkan nutrisinya. Jadi modalnya sudah bagus. Nah ini mungkin sudah dijelaskan sama dokter Dian tadi ya bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi di sini saya mau lebih menekankan ke yang pertama. Jadi waktu 9 bulan pertama yaitu sekitar 270 hari pertama yaitu pada masa kehamilan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan selama 1000 hari pertama itu yang akan menentukan anak kita, bayi yang kita lahirkan nanti akan mau jadi apa. Terus kira-kira dampaknya apa kalau misalnya nutrisi pada ibu hamil ini tidak terpenuhi? Ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa salah satu resiko kalau misalnya ibu hamil itu nutrisinya tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan bayi yang kita lahirkan nanti menjadi stunting. Stunting itu apa? Jadi dia lebih pendek daripada umurnya. Jadi nggak sesuai umurnya, tinggi. Dia lebih pendek daripada teman-teman sebayinya yang seumuran. Nah ini perannya para ibu bidan. Dan ini kehamilan ini merupakan jendela peluang. Dan ini nanti yang akan mempengaruhi. Dan penyakit-penyakit selama kehamilan ini juga mempengaruhi nanti bayinya ini akan menjadi apa. Jadi stunting itu sebenarnya nggak cuma hanya nutrisi, percuma nutrisi, tapi ternyata ada penyakit-penyakit pada ibu hamil. Misalnya pasien ini punya hipertensi sebelum hamil, punya diabetes sebelum hamil, dan itu akan mempengaruhi nanti selama kehamilan. Jadi peran kita di sini, Bu bidan sekalian, kalau misalnya ada ANC kelas ibu hamil itu fungsinya adalah untuk mengetahui kira-kira ibu hamil ini punya resiko apa sebelum hamil. Kemudian apakah resiko ini nanti bisa dikendalikan supaya nanti tidak menjadi penyakit yang berujung pada janin, misalnya nih pada
pasien-pasien dengan hipertensi kronis atau yang nantinya bisa berisiko untuk terjadi preeklamsia. Itu akan menyebabkan bayinya gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini seperti IUGR. IUGR itu pertumbuhan janin terhambat. Jadi walaupun nutrisinya itu sudah terpenuhi, tapi karena ada penyakit ini sehingga ada gangguan dari pembuluh darah yang mengantarkan nutrisi dari yang dimakan oleh ibu untuk bisa nyampe ke bayinya itu tidak bisa nyampe ke bayinya karena gangguan dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya menyempit, jalannya sempit, jadi nggak nyampe. Jadi walaupun nutrisinya terpenuhi tapi ada penyakit ini, maka bayinya bisa tetap gagal tumbuh. Atau penyakit-penyakit dengan diabetes. Nah, diabetes ini juga jadi masalah nutrisi, nggak cuman hanya kekurangan nutrisi ya, kelebihan nutrisi itu juga masalah. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, obesitas, nah itu nanti bayinya juga bisa menjadi lebih besar atau makrosomia, itu juga masalah. Jadi bayi gemol besar itu ya lucu sih memang, tapi ya nggak sehat sebenarnya. Karena dia nanti kalau dia besar nanti dia bisa beresiko untuk seperti ibunya, bisa mengidap diabetes di masa yang akan datang. Jadi ini ya mungkin tugasnya ibu-ibu bidan sekalian, mungkin kalau di puskesmas, jadi kita mulai dari masa sebelum hamil. Jadi dilihat faktor-faktor pasangan ini itu bagaimana. Ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya enggak yang kira-kira nanti berpengaruh pada kehamilannya. Dan apakah penyakit itu bisa dikendalikan. Kemudian kalau sudah hamil terus gimana pengelolaannya, gimana cara mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit ini supaya tidak menjadi penyakit dan timbul penyulit selama kehamilan. Kemudian ini yang terakhir, nutrisi. Jadi kita juga bisa usaha untuk memberikan nutrisi baik makro maupun mikro untuk mendukung kesehatan mendukung kehamilan yang sehat dan hasil janin yang berkualitas. Jadi nutrisi yang diberikan selama periode kritis kehamilan yaitu 1000 HPK yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan periode kritis kunci dari pembentukan dan perkembangan otak. Perkembangan saraf-saraf, sensorik, motorik berkembang pesat pada periode ini. Jadi benar-benar periode yang sangat kritis dan penting. Jadi anak kita itu ya sesuai dengan apa yang kita makan. Kita ini sesuai dengan apa yang ibu kita dulu makan. Dan ini periode kritis kelainan perkembangan dari janin. Itu bisa mulai, jadi perkembangan janin itu bisa mulai dari umur 17 sampai 56 hari setelah pembuahan. Jadi sejak 3 hari terlambat haid itu sudah proses pembentukan bayi. Jadi benar-benar kalau bisa persiapan itu adalah sebelum hamil. Jangan pas nanti kalau hamil dulu aja deh baru minum vitamin, ya telat. Sebenarnya lebih bagus bila kita menyiapkannya sebelum hamil. Nah ini, jadi dari titik kritis 1000 HPK tadi yang saya mau bahas adalah saat di dalam kandungan. Jadi saat 270 hari pertama dalam kandungan. Kebutuhan orang nggak hamil sama hamil itu beda. Jadi selama kehamilan kebutuhannya jelas meningkat. Jadi untuk kebutuhan energi meningkat. Ada tambahan sekitar 300 kilokalori per hari. Itu pertambahan energi terutama di trimester 2. Kemudian protein juga mengalami peningkatan kebutuhannya selama kehamilan sekitar 68%. Kemudian kebutuhan gizi-gizi mikro seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan yodium juga meningkat bila dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Apa aja sih yang dibutuhkan? Nutrisi apa yang diperlukan oleh ibu hamil? Jadi ada 2 ya Bun ya. Jadi ada yang disebut makronutrisi sama mikronutrisi. Nah makronutrisi sama mikronutrisi itu bisa didapatkan dari makanan. Contohnya protein, karbohidrat, lemak, air, ini bisa didapatkan dari makanan. Kemudian mikronutrisi seperti vitamin, mineral, itu juga bisa didapatkan dari makanan. Tapi apakah pertanyaannya, apakah dari makanan saja cukup? Jawabannya adalah tidak. Karena dari makanan harian kita makan itu belum cukup jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan selama kehamilan. Jadi dari makan saja itu tidak cukup, harus ada tambahan suplemen kehamilan. Nah, suplemen kehamilan tuh isinya ini berisi mikronutrisi.
Jadi mulai dari vitamin dan mineral. Jadi harapannya adalah ibu hamil kalau misalnya makan itu sudah tidak cukup. Jadi ini bisa menjawab ya bahwa perlu nggak minum vitamin? Jawabannya perlu, perlu banget. Karena tidak cukup dari makanan yang kita makan. Perlu ada tambahan. Tambahannya apa? Yaitu dari suplemen atau vitamin kehamilan. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa sih kok vitamin ini perlu? Kenapa kok multivitamin ini diperlukan? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, ini protein. Kenapa sih protein perlu? Karena protein ini fungsinya adalah untuk memperbaiki jaringan, sel-sel, dan otot-otot yang mengalami kerusakan. Jadi dia mempercepat perbaikan kerusakan. Kemudian juga meningkatkan suplai darah pada tubuh dan sebagai bahan untuk membuat antibodi. Jadi bisa untuk kekebalan tubuh ibu dan janin. Nah, ini kebutuhan protein di ibu di trimester 1, 2, 3 beda. Jadi semakin meningkatnya trimester, maka kebutuhan akan proteinnya juga akan semakin besar. Apa aja sih protein sumbernya? Nah, ini bisa dari daging, sapi, ayam, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ini termasuk jenis-jenis makanan yang banyak mengandung protein. Jadi protein tuh perlu ya. Kadang ada nih mitos-mitos, kadang mitos-mitos itu juga mempengaruhi ibu hamil. Gak boleh makan daging, gak boleh makan daging kambing loh, karena nanti bikin panas. Gak boleh makan sate, soalnya bakar-bakaran. Nah itu sebenarnya adalah mitos, karena mitos-mitos yang beredar itu bikin nutrisi ibu hamil sendiri malah kurang karena mereka tidak mendapatkan asupan ini. Boleh, boleh. Nah ini dampak kalau misalnya ibu hamil itu kurangan protein. Apa sih yang terjadi kalau misalnya ibu hamil itu kurang protein? Jadi nanti berat badan ibu hamil itu yang harusnya meningkat, dia malah turun karena kurang protein. Kemudian bisa terjadi kelelahan otot, sering mengalami infeksi, dan bisa menyebabkan berat badan bayi lahir yang rendah. Kemudian bisa menyebabkan bayi itu lahir prematur, dan bisa sampai bayi lahir meninggal. Ini adalah dampak kalau ibu hamil itu kekurangan protein. Jadi kesimpulannya protein ini sangat penting. Kemudian yang kedua, karbohidrat. Nah ini juga penting karena untuk menyuplai energi ibu hamil untuk beraktivitas. Jadi mencegah ibu hamil dari kelelahan dan lemas saat beraktivitas. Kebutuhan karbohidrat ini juga berbeda tergantung usia dan trimester. Semakin dia tua ini kebutuhannya semakin besar. Muda ini yang lebih besar, yang tua malah lebih rendah. Apa aja sih sumbernya? Bisa nasi, bisa roti, gandum, kentang, nasi putih, mie, dan roti putih. Apa akibatnya kalau ibu hamil ini kurang karbohidrat? Bisa menyebabkan yang namanya ketosis, yaitu kondisi di mana karena kurangnya karbohidrat, maka tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, sehingga bisa menyebabkan sakit kepala, lemas, mual, dan dehidrasi. Terus bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan berat badan ibu yang turun. Kemudian lemak. Nah ini, ada nggak orang-orang ibu-ibu hamil suka menghindari lemak, takut gemuk lah, takut nanti bayinya kalau lahir keluar putih-putih. Itu karena kebanyakan makan lemak. Nah itu adalah mitos, itu tidak benar ya. Jadi sebenarnya lemak ini penting, tapi lemak yang bagaimana dulu. Jadi ada yang namanya lemak baik sama lemak jahat. Jadi lemak itu adalah golongan lipid yang dia tidak larut dalam air. Dan ini banyak terkandung pada banyak bahan makanan. Ada lemak yang namanya lemak dari hewan, lemak hewani. Itu banyak mengandung kolesterol. Sedangkan lemak nabati atau mengandung fitosterol dan banyak mengandung asam lemak tak jenuh. Lah yang bagus itu adalah asam lemak yang tak jenuh. Dan ini merupakan sumber energi yang lebih efektif daripada karbohidrat dan protein karena dia mengandung kalori yang lebih besar. Jadi kalau 1 gram lemak itu mengandung 9 kilokalori, kalau karbohidrat dan protein hanya mengandung 4 kilokalori per gram. Nah ini contoh sumber asam lemak jenuh
bisa dari daging merah, unggas, dan produk susu yang penuh lemak. Ini asam lemak yang termasuk yang jahat ya. Sedangkan yang baik, asam lemak tak jenuh, bisa dari buah alpukat, minyak zaitun, telur, keju, dan bahan-bahan yang mengandung asam lemak omega 3. Lah, omega 3 ini bisa dapat dari macam-macam ikan, dari contohnya seperti ikan salmon, ikan kembung. Fungsi lemak ini apa sih? Penting nggak lemak? Jadi tetap perlu. Jadi fungsinya apa? Jadi lemak ini sebagai sumber energi dan untuk daya tahan tubuh. Untuk mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari hawa panas dan dingin. Membantu penyerapan vitamin, terutama vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, K. Nah, bisa juga sebagai bantalan tubuh, melindungi organ-organ penting. Dan merupakan bagian dari sel-sel yang penting seperti kulit, rambut, dan tubuh. Dan bisa sebagai bahan untuk memproduksi hormon, terutama hormon seks. Jadi sebenarnya perlu ya. Jadi jangan nggak makan lemak, tapi harus pilih-pilih lemaknya gimana. Jadi harus lemaknya yang baik. Kemudian air. Jelas air ini penting. Air ini persentasenya banyak ya, sekitar 70% ada dalam tubuh manusia. Dan ini penting untuk metabolisme tubuh. Dan wanita hamil disarankan minum banyak air putih, kira-kira rekomendasinya adalah sekitar 2-3 liter sebenarnya per hari. Sedangkan yang menyusui bahkan lebih banyak, karena menyusui butuh cairan yang banyak, sehingga bisa lebih dari 3 liter. Biasanya pasien-pasien saya yang kalau misalnya hamil terus ternyata ketubannya berkurang, itu kita bisa sarankan untuk minum air putih. Biasanya 2-3 liter per hari itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan jumlah cairan ketuban. Nah, apa sih fungsinya air ini? Jelas untuk mencegah dehidrasi ya. Terus bisa membantu untuk pembentukan plasenta agar janin itu mendapatkan nutrisi. Kemudian bisa membantu membentuk kantong ketuban dan untuk meningkatkan jumlah cairan ketuban juga. Dan melancarkan pencernaan pada ibu sehingga mencegah sembelit. Soalnya sering pada ibu hamil itu sering sembelit, sering keluhannya banyak, termasuk susah buang air besar. Jadi mungkin karena ibu hamil itu adalah kurang minum. Jadi minum ini penting, selain serat juga air penting untuk pencernaan dan mencegah sembelit. Kemudian vitamin. Vitamin ini merupakan nutrien organik. Jadi tidak disintesis oleh tubuh. Jadi tubuh tidak bisa memproduksi vitamin. Ini harus kita dapatkan dari makanan atau suplemen. Nah, ini dibagi dua. Ada yang larut dalam air, disebut vitamin B kompleks, atau dan juga vitamin C, dan ada yang larut dalam lemak, namanya vitamin A, D, E, K. Apa sih manfaatnya vitamin banyak ya? Nih, vitamin A contoh bisa untuk pertumbuhan janin termasuk pertumbuhan jantung, paru, ginjal, mata, tulang, dan sistem peredaran darah. Vitamin B1 bisa untuk mengurangi gejala morning sickness dan melancarkan pencernaan. Kemudian vitamin B12 ini bisa untuk pembentukan stem sel saraf dan juga pembentukan sel darah merah. Vitamin C ini untuk daya tahan tubuh dan juga untuk penyembuhan luka dan bisa membantu untuk penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian menyarankan pasien-pasien hamil itu minum zat besi, maka bisa dibantu sekalian dibarengi untuk makan makanan yang mengandung vitamin C karena bisa membantu penyerapan zat besi. Nah, vitamin D ini juga penting. Ini penting untuk metabolisme tulang. Jadi untuk pembentukan tulang janin bisa dan dapat mengurangi resiko preeklamsia. Jadi pasien-pasien dengan resiko preeklamsia bisa diberikan vitamin D. Bisa untuk mencegah berat badan bayi lahir rendah dan mencegah kelahiran prematur. Jadi bisa diberikan vitamin D. Vitamin E ini untuk kulit, untuk meningkatkan kualitas kulit ibu hamil. Soalnya selama ibu hamil sama kehamilan biasanya rata-rata kulit ibu hamil itu suka kering, kusam lah. Jadi di sini pentingnya vitamin E. Ya, sumber-sumber contoh-contoh makanan yang mengandung sumber vitamin. Tanya. Apa sih masalahnya kalau misalnya ibu hamil itu kurangan vitamin D? Jadi banyak keluhannya nanti.
sulit tidur loh. Biasanya keluhannya banyak nih ibu hamil. Suka susah tidur dok. Nah, mungkin bisa jadi kurang vitamin D. Sering capek, moodnya sering berubah-ubah bisa. Terus ini kulitnya juga menjadi pucat dan menghitam. Sering terjadi infeksi. Sering nyeri punggung loh. Kemudian suka ogah-ogahan makan. Nah, bisa ini mempengaruhi kekuatan dari otot. Nah, ini juga bisa penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin D. Terus kira-kira apa penyebabnya kalau kurang vitamin D pada anak? Jadi kalau misalnya terjadi kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan saraf. Terus bisa menyebabkan bayi kita atau anak kita nanti bisa menjadi autis. Sampai segitunya ya kalau kurang vitamin D. Nah, terus mikronutrien lain yang penting apa? Biasanya kita dari vitamin ibu hamil yang paling penting adalah suplemen nomor 1 suplemen zat besi. Kenapa? Karena zat besi ini penting untuk pembentukan hemoglobin, sel darah merah, dan nanti bisa pada kelanjutannya bisa mencegah ibu hamil untuk terjadinya anemia. Jadi zat besi ini penting untuk menjaga fungsi vital, kemudian pencernaan, energi dan suhu tubuh, serta sistem kekebalan tubuh. Apa akibatnya kalau ibu hamil itu anemia kurang zat besi? Banyak resikonya ya, dari mulai ini masa kehamilan. Penyebab apa yang bisa terjadi pada ibu hamil kalau ibu hamil itu anemia? Dia bisa berat badan ibu susah naik, bisa karena anemia. Bisa menyebabkan persalinan yang prematur. Bisa resiko terjadinya preeklamsia. Kemudian apa yang terjadi kalau anemia pada saat persalinan? Nah ini bisa persalinannya bisa jadi lambat, lama, partus lama itu bisa gara-gara anemia karena pada pasien anemia kontraksi rahimnya itu jadi berkurang. Jadi partusnya jadi lama, sudah lama jadi partus lama. Nah, resiko jadi HPP atau perdarahan karena kontraksi rahim yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita punya pasien yang mau menjelang persalinan untuk anemia, maka harus segera diperbaiki. Karena apa? Karena kalau pada saat partus menjelang persalinan modalnya rendah HB-nya, maka dia akan jatuh pada kondisi itu tadi, perdarahan pasca persalinan akibat persalinan yang lama tadi karena kontraksi rahimnya jelek gara-gara anemia. Kemudian setelah melahirkan nggak cukup sampai melahirkan saja, ternyata setelah melahirkan juga mengalami resiko saat postpartumnya, bisa menyebabkan sepsis. Karena anemia tadi bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, jadi bisa resiko terjadinya sepsis pada saat nifas. Kemudian uterusnya susah untuk kembali ke ukuran yang semula atau namanya subinvolusio dan bisa terjadi embolis. Kemudian apa sih efeknya untuk bayinya? Jadi kalau anemia terjadi pada ibu maka bisa terjadi ini lahir prematur, bisa bayinya IUGR atau gagal tumbuh, bisa waktu lahir nggak nangis, agar skornya rendah. Nah ini juga kalau ibunya anemia maka bisa jadi bayinya juga ikutan anemia. Nah ini bahaya. Dan otomatis apabila bayi itu anemia maka dia akan gagal tumbuh. Dia untuk perkembangan tubuhnya akan terhambat. Nah ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi efek selama hamil maka apabila ibu hamil itu kekurangan zat besi maka plasenta akan kekurangan oksigen. Otomatis bayi juga akan kekurangan oksigen. Bisa meningkatkan resiko gagal jantung pada ibu. Kemudian resiko perdarahan pada saat persalinan. Setelah melahirkan, ini juga bisa mengurangi produksi ASI, memperpendek masa menyusui. Kemudian bisa menyebabkan depresi juga ini masa persalinan dan emosi yang naik turun. Nah ini juga efek sampingnya kekurangan zat besi pada tumbuh kembang anak. Jadi bisa menyebabkan anak itu mengalami gangguan fungsi kognitif, penurunan performa pada saat di sekolah,
Kemudian penurunan sistem imun anak juga. Anak jadi gagal tumbuh, jadi kayak stunting tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dian. Kemudian gangguan mood dan perilaku, dan juga gangguan suhu tubuh. Nah, berapa banyak sih zat besi yang dianjurkan, yang dikonsumsi oleh ibu hamil? Jadi ini ada ya beberapa yang disarankan adalah sekitar 30 sampai 60 mg per hari. Jadi satu tablet zat besi. Dan itu kalau bisa minimal diberikan selama 6 bulan selama kehamilan. Kalau bisa sih ya dari awal sampai akhir boleh. Tapi ya minimal. Jadi pada ibu hamil biasanya memberikan kita minimal 90 tablet atau minimal 6 bulan. Nah, ini selama periode nifas juga perlu karena kebanyakan juga terjadi anemia postpartum setelah melahirkan karena perdarahan banyak, maka ibu postpartum atau ibu nifas ini juga perlu suplemen besi, zat besi. Jadi kira-kira kebutuhannya adalah 60 mg per hari rekomendasinya. Makanan apa aja sih yang banyak mengandung zat besi? Jadi ini contohnya ya Bu ya. Kerang, tiram, gurita, dan ini kok seafood semua ya. Ada yang bilang seafood nggak boleh ya Dok selama kehamilan. Takut gitu, takut ada merkuri. Setelah ini saya jelaskan. Jadi ini bisa dari bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian sereal. Nah ini ikan salmon ini juga tinggi zat besi. Oatmeal dan kacang putih. Ini juga jangan lupa bisa menyarankan ibu hamil selain setelah makan makanan yang mengandung zat besi atau suplemen zat besi, juga dibarengi dengan konsumsi makanan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C ini bisa meningkatkan penyerapan dari zat besi. Contoh yang mengandung zat besi ya ini stroberi, kiwi, jeruk, tomat itu banyak mengandung vitamin C. Kemudian mikronutrisi kedua yang penting untuk ibu hamil setelah zat besi adalah asam folat. Kenapa penting? Karena asam folat ini adalah untuk membentuk neurotransmitter, untuk sintesa DNA. Untuk apa? Untuk pembentukan selubung saraf. Jadi selubung saraf ini nanti penting. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi gangguan, maka akan terjadi penyakit-penyakit atau kecacatan pada janin. Contohnya ini, bayi tanpa batok kepala atau namanya anencefal. Penyebabnya apa Dok ya kok kayak gini? Saya lo nggak pernah beteti iwak. Biasanya itu katanya kalau suami beteti iwak itu nanti bayinya cacat. Saya sudah menghindari semua, tapi kenapa kok anak saya tetap cacat? Kok kayak gini Dok? Itu adalah mitos ya. Jadi semua itu adalah bukan karena beteti iwak atau membunuh hewan maka bisa jadi cacat, bukan. Jadi bisa karena faktor keturunan atau kurangnya nutrisi selama kehamilan. Contohnya adalah karena kurangnya asam folat ini. Jadi biasanya untuk ibu-ibu yang belum hamil nih, promil biasanya saya selalu meresepkan asam folat. Karena apa? Karena untuk persiapan kehamilan, kalau bisa sebelum hamil, cadangan asam folat sebelum hamil itu sudah terpenuhi, sehingga bisa mencegah terjadinya kejadian bayi cacat seperti ini. Seperti nggak ada batok kepalanya ini, atau yang ini ada benjolan di tulang punggung. Ini sebenarnya adalah saraf, tapi dia tidak tertutup sempurna sehingga menonjol seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi penting sekali asam folat diberikan kalau bisa sebelum konsepsi atau sebelum hamil. Karena bisa mencegah ini gangguan pada pembentukan selubung saraf. Apa sih dampaknya kalau kekurangan asam folat terhadap tumbuh kembang anak? Jadi anak itu bisa jadi hiperaktif, bisa mudah emosi, kemudian susah untuk menyerap ilmu dan susah konsentrasi. Nah, kira-kira dapat makanan apa aja yang mengandung asam folat? Ini contohnya yang banyak mengandung asam folat seperti gandum, almond, alpukat, terus bayam, ikan salmon, telur, ini banyak mengandung asam folat. Nah, ini yang sering ditanyakan, Dok, saya perlu nggak sih minum vitamin yang ada DHA-nya Dok, biar bayinya nanti pinter. Nah, ini sebenarnya dalam suplemen makanan itu juga banyak yang mengandung DHA, tapi juga kita juga bisa dapatkan dari
makanan. Jadi DHA ini merupakan jenis asam lemak omega 3 yang penting untuk perkembangan otak dan mata janin. Tidak hanya janin, juga ibunya juga. Bahkan ini disebutkan bahwa nggak hanya penting pada saat kehamilan aja, penting pada saat dia anak-anak, dewasa, bahkan sampai tua pun DHA ini diperlukan. Dan biasanya DHA ini diikuti dengan EPA. Bisa banyak ditemukan pada produk minyak ikan. Kemudian biasanya juga bareng sama kolin. Jadi mengandung DHA, EPA, dan kolin. Kolin ini juga termasuk senyawa organik, biasanya sering dikelompokkan dengan vitamin B. Fungsinya apa? Kolin ini bisa membantu perkembangan dari hipokampus di otak. Jadi hipokampus itu merupakan bagian di otak yang memegang peran untuk memori dan kecerdasan. Jadi kolin bisa membantu perkembangan hipokampus. Jadi ini ya, DHA itu penting, nggak cuma untuk ibu hamil. Ibu hamil itu bisa untuk ini perkembangan otak dan mata janin, bisa kalau misalnya masa kehamilan, bisa untuk ibunya juga. Kemudian pada masa anak-anak bisa untuk meningkatkan fungsi otak dan mata, bisa meningkatkan ketajaman mata atau penglihatan, bisa meningkatkan performa kognitif. Kemudian kalau dewasa ini juga bisa untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, karena dia bisa menurunkan trigliserid, bisa meningkatkan HDL. Jadi penting juga untuk dewasa DHA, tidak cuma pada masa kandungan aja. Kemudian pada masa sudah tua ini juga bisa dikonsumsi karena bisa untuk mencegah penuaan, mencegah mengarah ke demensia. Bisa. Nah, makanan apa aja yang mengandung DHA dan kolin? Ini contohnya, hati sapi bisa, telur, ayam, kacang-kacangan. Ini ya, ikan salmon selalu disebut nih, kayaknya banyak sekali manfaatnya nih. Ikan salmon, kedelai, brokoli bisa. Ini makan makanan yang banyak mengandung omega 3. Ada ikan salmon lagi, ikan makarel bisa, kemudian ikan teri ini juga bisa. Ini salmon lagi, ketemu lagi, ikan tuna bisa. Kemudian zat yang selanjutnya yang penting setelah zat besi, asam folat adalah kalsium. Jadi kalsium ini penting. Fungsinya apa sih kalsium? Yaitu untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang dan gigi ibu dan juga janin. Ini juga bisa untuk menurunkan resiko preeklamsia, menurunkan resiko terkenanya osteoporosis dan hipertensi, mendukung sistem saraf dan otot ibu dan janin, bisa untuk menjaga kesehatan jantung dan proses pembekuan darah. Berapa dosis yang direkomendasikan? Yaitu sekitar 1000 mg per hari. Nah, ini yang perlu hati-hati nih, Bu bidan kalau misalnya ngasih suplemen kalsium. Jadi kalau bisa yang mengandung vitamin D3 dan magnesium, karena ini saling mengaktifkan. Kalau bisa preparat kalsium yang baik adalah yang sekalian mengandung magnesium dan D3 untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Apa aja makanan yang mengandung banyak kalsium? Contohnya ini, susu, yogurt, jus oren, tahu, ini bisa keju, es krim, yogurt, kacang-kacangan bisa. Nah, ini juga perlu Bu bidan tahu dan harus diedukasikan ke pasien. Kalau minum suplemen zat besi jangan dibarengkan dengan suplemen kalsium. Karena apa? Karena kalau diberikan bersamaan, kalsium ini akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau bisa waktunya dibedakan. Misalnya satunya malam, satunya siang atau pagi. Jadi jangan bareng ya. Pilihan ikan apa yang baik ibu hamil? Ini bisa kepiting, kerang, lobster, udang, cumi, ini nggak apa-apa. Ada yang tanya, dok, seafood itu boleh tak untuk ibu hamil? Saya takut dok makan seafood. Jadi sebenarnya seafood itu banyak mengandung vitamin, omega 3-nya tinggi. Tapi seafood yang bagaimana yang boleh dan berapa banyak yang harus dikonsumsi? Jadi intinya makan seafood itu boleh.
Asalkan apa? Matang sempurna. Catatannya satu, harus matang sempurna, nggak boleh setengah matang. Jadi harus matang. Kalau matang sempurna maka aman dikonsumsi. Nah, ini hati-hati dengan seafood atau makanan laut yang mengandung merkuri tinggi. Jadi sebisa mungkin menghindari yang ini, ikan hiu, tuna, king makarel, swordfish. Barangkali ada suka hiu, sebaiknya dihindari karena mengandung merkuri yang tinggi. Kemudian mikronutrisi yang selanjutnya yang penting adalah yodium atau iodin. Karena apa? Karena ini penting untuk pertumbuhan janin. Dan ini merupakan komponen atau bahan dasar untuk pembentukan hormon tiroid. Sehingga kalau misalnya ibu hamil itu kekurangan yodium, maka ibu hamil akan mengalami yang namanya hipotiroid. Hipotiroid ini akan menyebabkan apa sih pada janin efeknya? Janin itu nanti bisa jadi kreatin atau cebol, gangguan pertumbuhan. Jadi pendek, cebol dan lain itu karena kurangnya hormon tiroid. Di mana hormon tiroid itu bahan bakunya itu adalah iodin. Dan selain pendek itu juga bisa menyebabkan yang namanya retardasi mental pada janin. Jadi ibu-ibu jangan ini menyepelekan garam ya. Yang asin-asin ya penting. Jadi tetap harus dikonsumsi agar tidak kekurangan yodium. Karena kalau misalnya kekurangan yodium maka selain pendek bayinya itu nanti kemudian hari maka bisa menyebabkan jadi retardasi mental. Jadi keterbelakangan mental. Kemudian zat yang berikutnya yang penting, nggak kalah pentingnya yaitu zinc atau seng. Jadi zinc ini manfaatnya banyak. Apa aja? Bisa menurunkan resiko hampir sama kayak yang lain, bisa menurunkan resiko kelahiran prematur. Bisa mencegah lahir bayi rendah. Bisa meningkatkan pertumbuhan sel pada janin, membantu menyempurnakan genetik, kemudian mengatur struktur dan fungsi kromosom. Kemudian bisa mengaktifkan sel T yang penting untuk kekebalan tubuh sehingga ibu tidak mudah terserang penyakit. Kemudian bisa menurunkan resiko infeksi pada bayi selama 6 bulan pertama. Nah ini masalahnya ya. Jadi kenapa sih? Mungkin kita sudah ngomongin semua ya, harusnya makan ini itu. Tapi kenyataannya apa? Ternyata masih banyak yang kurang. Masalahnya apa di sini? Karena bisa jadi karena sosial ekonomi yang rendah juga bisa, sehingga keterbatasan dalam penyediaan nutrisi. Cara memasak yang salah atau cara minum obatnya yang salah itu juga bisa. Atau ini tradisi, kepercayaan, mitos-mitos yang tadi itu juga bisa mempengaruhi nutrisi ibu hamil karena yang seharusnya dimakan ternyata gara-gara mitos gak jadi dimakan. Gara-gara mitos gak jadi makan. Atau bisa karena alergi. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir walaupun tidak terpenuhi dari makanan, itu bisa ditambah dari minum vitamin atau suplemen kehamilan. Bisa berupa vitamin pil, bisa, atau bisa berupa susu. Jadi ibu hamil kalau misalnya nggak suka minum vitamin kehamilan, bisa juga minum diganti susu bisa. Atau misalnya nggak suka susu, bisa diganti vitamin kehamilan. Yang nggak boleh itu adalah tidak minum sama sekali. Jadi boleh pilih susu boleh atau vitamin kehamilan boleh. Gitu ya. Jadi itu tadi pentingnya vitamin kehamilan dan nutrisi. Jadi makanan saja tidak cukup, maka harus dan wajib ditambahi dengan suplemen kehamilan, vitamin kehamilan. Jadi ya walaupun obatnya besar misalnya, terus nelennya susah, tapi ya apalagi demi janin yang kita kandung, maka kita harus dikuat-kuatin, harus rela berkorban itu tadi. Soalnya apa? Karena memang sangat penting untuk pertumbuhan janin kita. Begitu ya. Jadi hanya pada ibu yang sehat aja terdapat bayi yang sehat. Demikian, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih. Pertanyaan dulu, langsung speaking dulu. Langsung pertanyaan aja.
Biar langsung. Wakil ibu dulu. Foto yang tadi buat itu loh. Kami itu belum ke foto sudah. Oh, yang mana? Sudah ini orangnya. Yang mana, Bu? Ini, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Anida dari PAC Sidoarjo menyampaikan sekarang ini kan banyak sekali ibu melahirkan dengan secara sesar. Meskipun itu belum waktunya usia kehamilannya 9 bulan 1 hari bisa dilakukan sesar dan juga bisa diprogram kalau ibunya itu mau lahiran hari apa dan tanggal berapa. Apakah itu tidak mempengaruhi bayi atau pertumbuhan yang akan datang? Dan juga sesuai dengan kalau orang dulu melahirkan secara normal itu meskipun sampai 9-10 anak itu masih bisa, tapi kalau secara sesar kan dibatasi paling banyak 3 anak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya sesar itu bukan tanpa indikasi ya. Semua sesar dilakukan karena atas indikasi. Jadi nggak ada yang minta sendiri, dok, sesar ya dok ya, besok bisa dok. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya dilihat dulu. Bisa, tapi tergantung indikasinya. Dia memenuhi syarat apa tidak. Apakah memang benar pantas untuk disesar besok misalnya. Jadi memang nggak semua kehamilan itu harus sampai 9 bulan, Bu. Nggak. Kalau misalnya kehamilan itu sehat-sehat saja, tidak ada komplikasi pada ibu maupun janin, maka boleh ditunggu sampai 9 bulan. Sampai HPL atau sama dengan 40 hari. Boleh, bahkan lebih itu boleh. Kalau misalnya pemeriksaan di 40 hari belum lahir, kok belum lahir nih? Udah HPL kok belum lahir? Ya apa dok, masa harus sesar? Belum tentu, nanti kita lihat dulu hasil pemeriksaannya. Gimana kondisi ibu? Ibunya sehat-sehat aja apa enggak? Ada hipertensi apa enggak? Terus hasil USG bayinya bagaimana? Ketubannya gimana? Detak jantungnya bagaimana? Kalau semuanya sehat, tidak ada masalah, maka boleh ditunggu 1 minggu lagi, nanti kontrol. Nah, makanya kan nggak harus, apakah semua harus dilahirkan seperti itu? Kan tidak semua ibu itu baik-baik saja. Apalagi sudah zaman sekarang makin banyak tuh penyakit pada ibu hamil. Contohnya preeklamsia atau keracunan, bahasa awamnya keracunan kehamilan. Apa itu dok? Keracunan kehamilan. Jadi preeklamsia atau keracunan kehamilan adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah pada saat hamil. Jadi munculnya pada saat kehamilan di atas 20 minggu. Belum. Ya ada yang makanya di atas 20 minggu. 20 minggunya bisa segera, habis 20 minggu langsung muncul. Ada yang mau menjelang persalinan ujuk-ujuk langsung tinggi itu bisa. Ujuk. Jadi semua preeklamsia itu tidak ujuk-ujuk ya. Semua itu ada. Jadi bisa dilihat resiko-resikonya. Oh, ini ibu hamil yang itulah fungsinya screening. Itulah fungsinya ANC terpadu. Untuk apa? Untuk menilai. Oh, ini itu ibu hamil yang sehat-sehat saja. Gak apa-apa ini nunggu sampai 9 bulan sampai lahiran gak apa-apa gitu. Tapi ada yang ibu hamil loh. Kok dari awal hamil sudah tensinya udah tinggi. Wah, bahaya ini. Nah, atas dasar itulah maka penyakit-penyakit yang ada pada ibu hamil yang membuat ibu ini tidak bisa melahirkannya tuh menunggu sampai 9 bulan. Karena apa? Kalau ditunggu sampai 9 bulan, bahaya. Itu justru akan membahayakan ibu dan janinnya. Jadi mumpung belum terjadi, maka sebaiknya dilahirkan. Jadi menurut penelitian itu akan banyak. Jadi misalnya preeklamsia, ada namanya preeklamsia itu preeklamsia
biasa atau dulunya namanya ringan, tapi sekarang sudah diganti ya. Tidak ada sebutan preeklamsia ringan lagi, sebutannya hanya preeklamsia. Itu gejalanya yang muncul gejala-gejala ringan saja, seperti peningkatan tekanan darah di atas 140/90 Bu, tapi di bawahnya 160. Protein nuri, lihat dari hasil pemeriksaan protein. Nah, kalau misalnya ada preeklamsia ini, preeklamsia yang dulunya namanya ringan ini terjadi pada ibu hamil, maka rekomendasinya itu dilahirkan pada saat usia kehamilan 37 minggu ibu-ibu. Jadi tidak menunggu 9 bulan atau 40 minggu. Nah, kalau misalnya ibu itu sudah kenceng-kenceng lahiran di 37 minggu, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kan kita tidak perlu melakukan tindakan untuk melahirkan paksa. Nah, masalahnya adalah bila di 37 minggu yang direkomendasikan untuk lahir ternyata kok anteng-anteng, tapi tensinya ibu ini tinggi, sudah menunjukkan hal-hal yang tidak baik, maka ya harus dilahirkan dengan cara dibuat lahir. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara diinduksi atau dengan sesar. Kapan sih ibu hamilnya harus nantinya itu diinduksi? Kapan dok boleh induksi? Pengennya lahir normal dok, ya apa caranya? Tergantung dari kondisi ibu dan juga janinnya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan yang namanya rekam jantung janin. Dari situ akan kita tentukan kira-kira ibu hamil ini boleh nggak diinduksi atau dikasih obat perangsang istilahnya. Jadi nggak semua ibu itu boleh dikasih obat perangsang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah rekam jantung bayi yang baik. Kalau rekam jantung bayinya baik, kondisi ketubannya berkurang tapi nggak sampai habis gitu, masih boleh untuk dikasih obat perangsang. Dan kasih obat perangsang pun belum tentu lahir Bu, kadang ada yang lahir, ada yang tidak, tergantung. Sudah ada pembukaan atau belum ada pembukaan, itu yang akan menentukan. Kalau misalnya dirangsang, ada batasannya berapa lama dan berapa banyak. Kalau misalnya nggak ada pembukaan ya akhirnya terpaksa lah. Terakhir adalah kalau misalnya obat perangsang itu gagal, maka jalan satu-satunya adalah di sesar. Jadi keputusan sesar itu ya enggak ujuk-ujuk langsung besok langsung sesar, enggak harus seperti. Jadi banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi, step-stepnya banyak. Jadi enggak ujuk-ujuk. Bisa sih langsung, misalnya memang yang enggak bisa dirangsang. Contohnya misalnya letak sungsang, lah kan enggak mungkin dirangsang, itu bekas sesar. Terus dengan preeklamsia sudah 37 minggu. Kan nggak mungkin dirangsang, nggak boleh. Jadi ya akhirnya ya jalannya ya sesar. Terus kalau beliaunya datang, dok saya pengen besok, gimana dok? Ya kalau misalnya usia kehamilannya sudah memenuhi syarat di 37 minggu atau lebih, kondisi bayinya sudah cukup, beratnya juga, ya nggak masalah, misalnya diacarakan besok. Jadi janjiannya itu ada ini ya Bu, ada syarat-syaratnya. Kalau memenuhi baru. Tapi kalau misalnya besok berapa usia kehamilannya? Masih 8 bulan misalnya 32 minggu, yuk gak iso Bu. Kan nanti lahirnya prematur, kecil lah. Tapi dok besok wetonnya bagus ya dok. Weton biasanya yang dipilih. Dok nanti operasinya jam ini ya dok. Jam 6 pagi dok ya. Soalnya wetonnya bagus inilah. Itu sering kayak gitu ibu-ibu hamil. Aduh Bu, lihat dulu ini kehamilannya sudah cukup apa belum, ada indikasi apa enggak. Kalau memang cocok semuanya, nggak ada masalah, memang sesuai ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai, maka ya enggak boleh. Ya ada yang namanya memang maternal request Bu, sesar atas permintaan sendiri itu ya ada. Tapi biasanya seperti itu tidak ditanggung oleh asuransi, jadi bisa pakai umum kok seperti itu. Begitu ya Bu ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa mau tanya apa? Saya boleh mengusulkan satu hal yang mungkin kita akan mewakili dari Bapak tadi, bahwa kalau
si ibu ini saat melahirkan yang pertama itu sesar, kemudian yang kedua juga sesar, seterusnya. Itu yang pertama adalah rasanya atau karena ada apa itu, kemudian jarak itu yang pertama, yang kedua jarak antara sesar yang pertama, kedua dan ketiga itu harus setelah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak di luar topik tapi nggak apa, saya jawab. Jadi kalau misalnya jarak aman antara sesar pertama dengan jarak sesar berikutnya adalah amannya adalah 18 bulan. 18 bulan. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang diperlukan untuk penyembuhan luka operasi. Jadi selalu saya kasih tahu ke pasien-pasien saya yang sesar bahwa harus KB. Terserah KB-nya apa, tergantung kebutuhan ibu. Asalkan kenapa Bu kok harus KB? Karena kalau pengen hamil lagi itu kalau bisa ya di atas 18 bulan. Kenapa sih kalau kurang dari 18 bulan itu nanti hamil lagi? Resikonya apa? Karena penyembuhan lukanya nanti belum sempurna sehingga apa? Bisa meningkatkan resiko untuk robekan. Yang robek apa? Bukan robek jalan lahir, tapi robek rahimnya. Jadi bekas sayatan yang dulu itu nanti robek lagi. Apa resikonya kalau misalnya robek? Bisa meningkat menyebabkan perdarahan yang hebat. Perdarahannya nggak ketahuan Bu di dalam, nggak kelihatan darahnya. Tiba-tiba ibunya kesakitan, tiba-tiba tensinya drop, pingsan, pucet, nah nyeri perut hebat, lah tiba-tiba detak jantung bayinya menurun sampai meninggal di dalam. Nah itu resikonya. Jadi jangan main-main. Kalau bisa jaraknya adalah 18 bulan ke atas minimal jarak amannya. Tapi gimana kalau sudah terjadi dong? Kalau wis terjadi ya wis ya apa meneh? Ya wis hati-hati, kontrolnya harus yang baik dan supaya bisa apa? Mendeteksi kemungkinan resiko ruptur tadi. Ada loh yang belum lahiran sudah ruptur ada. Jadi yang misalnya belum waktunya lahir, belum 9 bulan, masih 7 bulan tiba-tiba kontraksi, robek, meninggal ada banyak. Jadi nggak nunggu lahiran dulu baru robek, enggak. Ada yang 7 bulan, 8 bulan itu tiba-tiba robek spontan ada yang seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi jarak aman untuk kehamilan berikutnya pasca sesar adalah 18 bulan. Pertanyaan lagi satu terakhir berbeda dari ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di situ nanti disebutkan untuk kalsium kan bisa untuk pengobatan pada preeklampsi. Di samping itu saya mau bertanya bahwa kalsium diberikan 100 mg per hari itu dimulai sejak kapan dan sampai berapa? Terima kasih. Mohon maaf Bu, saya ralat ya. Pemberiannya bukan 100 tapi 1000. Ya. Oke. Jadi ada namanya sebutannya screening preeklamsia. Barangkali ibu-ibu sudah tahu ya? Belum? Sudah tahu belum namanya screening preeklamsia? Jadi sebenarnya preeklamsia itu bisa dicegah, sangat-sangat bisa dicegah. Kenapa? Karena kita bisa mulai pengobatan itu sejak awal kehamilan, mulai 12 minggu Bu. Jadi pengobatan preeklamsia, kita screening preeklamsia itu mulai 12 minggu sampai 20 minggu. Pengobatannya bisa dimulai dari mulai 12 minggu. Jadi kalau ibu-ibu hamil yang memiliki resiko preeklamsia, kita bisa memberikan kalsium 1000 mg itu mulai dari 12 minggu. Selain itu juga pemberian yang namanya aspirin Bu, aspilet pengencer darah. Itu juga penting untuk pencegahan preeklamsia. Jadi kalau misalnya diberikan sejak awal, maka itu bisa menurunkan resiko preeklamsia lebih banyak. Misalnya 60% bisa menurunkan. Tapi kalau misalnya diberikannya terlambat, di atas 20 minggu atau sudah trimester 2 atau 3, ya itu kurang bisa menurunkan. Jadi lebih baik kalau bisa itu dari awal kehamilan. Gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Nila Ya. atas materi yang diberikan. Semoga bisa memberikan manfaat
Dan itu bisa dijelaskan penjelasan ini. Untuk saya itu saya takut berbicara tentang hari kasih sayang ya ini. Ketika berbicara tentang cinta dan kasih sayang, kata-kata progresif.